Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Diki Pamilda SPD dari UPTD SDN 1 Cisereh, Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan aksi nyata topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Adapun tujuan setelah mendengarkan topik yang pertama ini adalah 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Pada topik 1 ini, terdapat 5 modul yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk belajar adalah salah satu tugas guru. Sebelum kita mengajak peserta didik untuk merdeka belajar, maka kita sendiri dulu sebagai seorang pendidik harus memerdekakan diri kita sendiri. Kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Lakukanlah refleksi terhadap diri kita sendiri. Kita tuliskan segala macam bentuk kekuatan yang kita miliki. Dan juga kita tuliskan segala bentuk kelemahan yang kita miliki. Kelemahan yang kita miliki harus kita perbaiki agar menjadi lebih baik di hari selanjutnya. Guru harus bertutur kata yang lembut, mendengarkan pendapat, dan dapat memotivasi agar peserta didik gemar dan senang belajar. Guru adalah sosok yang ditiru oleh peserta didik. Jadi kita harus berhati-hati dalam bertutur kata. Jangan sampai tutur kata kita yang buruk itu diikuti oleh peserta didik. Guru harus mau mendengarkan pendapat yang diberikan peserta didik. Kita tidak boleh egois, tidak boleh menang sendiri. Karena dengan kita mendengarkan pendapat dari peserta didik, maka kita pun mengajarkan peserta didik agar mau mendengarkan pendapat orang lain. Dan guru harus terus memotivasi kepada peserta didiknya untuk selalu gemar dan senang belajar sampai kapanpun. Kita harus menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Guru harus dapat bersifat adaptif terhadap perubahan. Adaptif yang dimaksud di sini adalah guru harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kondisi alam yang ada di lingkungan peserta didik. Kita tidak bisa memaksakan mengajarkan peserta didik dengan cara yang sama dengan pengajaran yang kita lakukan sebelumnya. Menjadi manusia yang merdeka adalah tujuan yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Maksudnya adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Itulah bagaimana cara kita mengenal dan memahami diri sebagai seorang pendidik, yaitu dengan mengintrospeksi diri kita sendiri. Selanjutnya, mendidik
dan mengajar. Tanpa kita sadari, beberapa sistem pengajaran pada zaman kolonial masih terbawa sampai dengan saat ini. Seperti meminta murid untuk berdiri di depan kelas saat peserta didik lalai mengerjakan tugas atau melakukan kesalahan. Atau murid hanya duduk rapi menghadap ke depan dan kelas sangat hening. Tidak ada berdiskusi di sana, tidak ada perdebatan, tidak ada interaksi antara siswa yang satu dengan peserta didik yang lainnya, antara peserta didik dan juga guru. Atau guru hanya melakukan perankingan terhadap nilai pengetahuan saja. Dan tidak sering kita menyeragamkan dalam pembuatan tugas. Padahal kita ketahui bahwa kemampuan peserta didik itu tidak sama. Dan yang paling fatal, ada beberapa guru yang suka memukul murid karena murid tersebut hanya tidak mengerjakan tugas atau melakukan kesalahan-kesalahan kecil dengan dalil akan menimbulkan efek jera. Nah, beberapa sistem pengajaran zaman kolonial tersebut sebisa mungkin harus kita tinggalkan. Karena pengajaran itu merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan itu tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan saja, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Guru harus menerapkan sistem Among Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tuloda, ing madya mangun karsa tut uri handayani. Jadikanlah peserta didik manusia yang merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Modul selanjutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan dengan keadaan dan bergerak begitu cepat. Sehingga guru harus memperhatikan kodrat keadaan dari peserta didik, seperti kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap peserta didik ini terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing, berada di lingkungan sekolah yang berbeda, dengan segala letak geografis dan kondisi peserta didik. Maka guru harus dapat menyesuaikan terhadap kodrat alat tersebut. Selain itu, seiring dengan perubahan waktu, maka kondisi zaman pun akan berubah. Zaman sekarang itu tidak akan sama dengan zaman dahulu, sehingga guru harus dapat menyesuaikan sesuai dengan zamannya peserta didik. Guru harus dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Dalam hal ini sesuai dengan asas trikon yang dimukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Jadi kita harus mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Guru harus melatih keberanian berpendapat atau olah akal peserta didik, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa, memunculkan kehendak dalam diri peserta didik atau olah karsa. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga yang dimiliki peserta didik. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik itu tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja,
tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak itu diibaratkan sebagai kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan juga tulisan. Sehingga tugas kami sebagai pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari tulisan dan coretan tersebut. Modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan juga kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan saja. Setiap murid itu memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda-beda. Itulah yang harus digali oleh guru sebagai pendidik. Ketahuilah kekuatan atau potensi yang dimiliki dari peserta didik. Karena kemampuan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya tentu akan berbeda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, potensi peserta didik. Kita tidak bisa memaksakan kepada salah satu peserta didik untuk memahami salah satu pelajaran saja. Karena kemampuan peserta didik itu tidak sama. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada peserta didik. Biar dia mengembangkan kekuatan yang dimiliki dalam dirinya. Terus terapkanlah sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Pembelajaran proyek itu dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna, dapat meningkatkan skill yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik akan terus mengingat apa yang telah ia pelajari ketika peserta didik melakukan dan menemukan sendiri makna inti dari pelajaran yang disampaikan guru. Di zaman modern ini, perkembangan ilmu teknologi sudah sangat berkembang pesat. Jadi dalam proses pembelajaran, kita harus dapat menggunakan teknologi sehingga pembelajaran dapat up to date dan juga menarik minat peserta didik untuk tetap berkonsentrasi dan semangat dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, kita dapat mengantarkan peserta didik menjadi peserta didik yang unggul sehingga dapat selamat pada kehidupan yang akan datang dan tentunya akan mencapai kebahagiaan. Trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, harus terus bersinergi antara yang satu dengan yang lainnya. Keluarga, sekolah, dan masyarakat harus bersama-sama mendukung kebahagiaan dan kesuksesan peserta didik. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan salah satu sentra pendidikan saja. Ketiganya sangat berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Terima kasih. Itu saja pemaparan materi pada topik 1 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.